Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sharing pertanyaan yang sering banget ditanya pada saat gue melakukan perawatan luka. Jadi banyak keluarga atau pasien sendiri yang nanya, Bang, boleh nggak sih ini kalau luka kayak gini dipakai jalan? Ya, jadi luka diabetes ini boleh dipakai jalan atau enggak? Ya, nah ini teman-teman ya, jadi kasusnya kalau lukanya di telapak kaki. Ya, disarankan tidak boleh dikasih tekanan sama sekali, teman-teman. Ya, walaupun memang ada yang udah luka tapi dia jalan dipaksain aja, teman-teman. Bahkan nggak berasa kalau kakinya sakit. Jadi taunya pegel aja, pincang. Ya, kemungkinan itu banyak pada pasien yang terjadi neuropati. Bahkan dia nggak tahu kalau kakinya sedang luka. Kenapa, teman-teman ya? Karena kalau ada luka di kaki terus dipaksa untuk jalan, ya ini lukanya di telapak kaki, maka nanti lukanya akan sulit untuk membaik. Ya kasar dia mau bagus, tiba-tiba dipakai diinjek, ya rusak lagi seperti itu. Terus kalau masalah lukanya tidak di area kaki, misalnya di punggung kaki, di atas, di betis, apakah boleh dipakai jalan? Sebenarnya ini tergantung dengan masalah batas toleransi pasien. Jadi si pasiennya sendiri atau enggak orang yang mengalami luka itu sendiri yang tahu sebenarnya rasanya seperti apa. Kalau gue pribadi, ya kalau pada pasien-pasien yang memang dia lukanya masih jelek banget, itu gue sarankan tidak sama sekali dikasih beban. Ya, jadi benar-benar harus ditopang tongkat. Misalnya kaki kanan, berarti yang sakit. Berarti kaki kiri yang boleh nepak dan jalannya pakai tongkat. Kaki kanan nggak boleh dikasih beban sama sekali kalau memang ada lukanya. Karena apa? Karena memang apa ya? Kalau kita paksakan, ya ini sih tergantung juga dengan kondisi lukanya. Kalau lukanya sudah mulai membaik dan tidak ada sakit sama sekali, ya pada saat berjalan, silakan. Tapi ini masih dengan sedikit tahanan, teman-teman. Jadi nggak boleh full dikasih beban. Ya, jadi sedikit apa namanya setengah beban gitu, jadi bertahap, jadi nggak bisa langsung dipakai jalan langsung kuat itu tanpa tongkat, itu nggak, teman-teman. Karena resiko ya kalau kebanyakan aktivitas, ya jadi ini akan membuat lukanya sendiri malah sulit sembuh, ya bahkan lama sembuhnya, bahkan bisa mengalami traumatik lagi, teman-teman. Lukanya rusak lagi, itu bisa terjadi. Ya makanya gue sering banget bilang ke pasien-pasien gue, kalau ada luka di kaki ya aktivitasnya dibatasi dulu, kalau bisa di offloading dulu, jangan intinya jangan dikasih beban sama sekali. Ya karena banyak banget yang terjadi itu malah disuruh jalan biar cepet sembuh, ya segala macam ya. Terus biar otot-otot yang gak kaku, kan kalau otot-otot yang gak kaku itu bisa aja tiduran, kakinya diolahragain aja di ROM gitu kan, diangkat ya, sendi-sendinya minta bantuan keluarga sesuai dengan batas toleransi pasien. Tapi kalau memang ada luka ya dan kita pakai jalan, ya pas kita tepakin aja sakit terus dipaksain, nah inilah yang akan beresiko lukanya akan makin memburuk, teman-teman. Ya bisa jadi di telapak kakinya misal ada luka, terjadi lagi proses peradangan, kita pakai injek, ya makin rusak aja tuh di dalamnya, walaupun luarnya kelihatannya biasa-biasa aja. Gimana kalau kaki bengkak ya terus kita paksa jalan, ya otomatis, teman-teman, ya itu kaki malah tambah meradang, bisa-bisa malam-malam dia malah meriang, teman-teman, seperti itu. Ya jadi baiknya kalau ada luka di bagian kaki jangan dipaksakan untuk jalan. Kalau di area tangan gimana? Ya kalau di area tangan ya berarti boleh, di kaki boleh jalan, tapi kan di tangan, kan tangan yang luka dibatasin. Seperti juga misalnya kasus dekubitus ya, pressure injury yang misalnya ada luka di belakang. Nah, itu kalau bisa di offloading dulu. Jadi jangan misalnya ada lukanya di pinggul bagian kanan. Ya, jadi kalau dia dihindarkan untuk miring ke kanan, teman-teman. Jadi bolehnya celentang atau miring ke kiri. Dan itu per 2 jam boleh dibulak-balik seperti itu, teman-teman. Jangan lupa juga dipakein kasur angin ya, teman-teman, ya, kasur anti dekubitus. Seperti itu. Kalau lukanya di belakang, ya boleh miring kiri, miring kanan. Ya celentangnya dikurangin dulu. Ya boleh maksimal 1 jam misalnya, seperti itu. Jadi intinya area yang ada luka baiknya diistirahatkan terlebih dahulu, ya, atau di offloading dulu, teman-teman. Jangan dikasih tahanan sama sekali. Mungkin itu aja video kali ini dari gua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.